Halo guys, welcome back to the channel. Malam hari ini guys, kita jalan-jalan malam di kota Balikpapan, kota penyangga dari ibu kota negara Republik Indonesia yang baru di Penajam Pasir Utara. Dan di depan ini kita disambut dengan cahaya dari obor RDMP kilang minyak Pertamina. Saat ini kita posisi ada di sekitaran kilometer 0 jalan trans dari Balikpapan menuju ke Samarinda. Kondisi malam hari ini lancar jaya guys. Dan sebentar lagi kita akan memasuki daerah Rapak guys, daerah dangerous, berbahaya karena sering terjadi kecelakaan beruntun di sekitaran turunan dari Rapak ini guys. Sudah tidak terhitung banyak jumlahnya terjadi kecelakaan di tempat ini. Namun demikian guys, sekarang kota ini semakin cantik. Di sebelah kiri banyak mural yang dibuat oleh para seniman-seniman dari kota minyak, kota Balikpapan. Oh ya guys, Balikpapan sebenarnya bukan kota minyak, tapi kota pengolahan dari bahan bakar minyak dan gas bumi. Dan salah satu proyek yang terbesar ada di Balikpapan, yaitu proyek RDMP yang diperkirakan mungkin selesai di tahun 2024 ini. Oke, kita lanjut kembali ke jalan guys. Jadi sekarang kita posisi berada di Jalan Ahmad Yani, atau kadang orang juga menyebutnya ini daerah sekitaran Karangjati ini guys. Sebentar lagi udah masuk ke daerah Karangjati. Ini kondisi di malam hari di sekitaran kota Balikpapan, yaitu di Balikpapan Tengah guys. Kondisi ramai tapi masih lancar guys. Dan kota Balikpapan ini adalah kota transit guys, untuk bagi mereka yang ingin menuju ke kota-kota lainnya, baik itu lewat udara maupun juga lewat jalur darat guys, seperti yang menuju ke Samarinda, kemudian ke Kutai, kemudian ke Berau, Tarakan, atau mungkin yang dekat-dekat dari dulu masih bagian dari Balikpapan, yaitu Penajam Pasir Utara. Sekarang sudah punya kabupaten sendiri. Nanti kapan waktu, kalau misalnya kita ada waktu dan kesempatan, bisa nanti kita akan nyebrang ke sana guys, untuk melihat keindahan dari kota Penajam. Dan ini kondisinya di awal malam. Ini nampaknya ada beberapa pekerja dari RDMP yang baru pulang di malam hari guys. Kondisinya sekali lagi, meskipun agak rame tapi masih lancar guys. Nggak tahu nanti mungkin 3, 5 atau 10 tahun ke depan apakah kota ini masih seperti ini, masih bisa jalan, atau sudah seperti Jakarta guys, sudah nggak bisa jalan sama sekali. Karena kotanya juga kecil, kurang lebih seperti Singapura atau Brunei Darussalam, nggak terlalu luas. Kalau misalnya kalian muter itu kembali lagi sudah ke tempatnya lagi. Jadi nggak terlalu luas, kotanya sangat kecil, jalannya juga nggak terlalu lebar. Dengan pertumbuhan sekarang, manusia sudah sampai 900.000 guys yang masuk ke Balikpapan guys. Jadi kalau di pagi hari
atau saat di sore hari sekitar jam 4 jam 5 waktunya orang untuk pulang, jalanan sudah betul-betul seperti neraka, jadi betul-betul mau macet. Nah, untuk mensiasatinya ya harus pintar-pintar untuk mencari sela waktu guys, terutama untuk di pagi hari. Tapi kalau misalnya untuk di sore hari, you have no option, just follow the traffic and find out the shortcut to reach your home, karena kita tidak punya transportasi massal, yang ada hanya cuma transportasi individu seperti yang di depan ini, mobil plat B Jakarta tetapi dengan stiker RDMP. Ya, ini adalah salah satu juga kelemahan dari negeri kita guys, terlalu banyak disodorkan dengan kendaraan-kendaraan pribadi, termasuk seperti yang saya gunakan, karena tidak ada transportasi massal seperti yang ada di Singapura ataupun kayak di Malaysia guys. Jadi lebih banyak individu juga harus memprovide kendaraan pribadi. Ini sekarang kita berada di pertigaan. Kalau lurus ini kita ke Gunung Malang, kalau ke kanan itu ke Balikpapan Mall atau Mall Balikpapan atau apartemen Borneo Bay City, Ruko Bandar, Pasar Kelandasan tuh kalau ke kanan itu guys. Ini kita sekarang berada di Gunung Malang. Ya, namanya kebanyakan semua gunung, Gunung Sari, Gunung Malang, Gunung Pasir, tapi bukan gunung guys, jadi hanya cuma nama jalan. Di sebelah kiri itu ada Hotel Neo Plus Plus, hotel bintang 3 atau bintang 4 itu guys. Ini sisi sebelah kanan trafiknya lancar. Di sebelah kiri ini adalah salah satu mall juga yang berada di Gunung Malang guys. Nah, ini adalah Mall Gajah Mada. Dulu Gajah Mada itu di Samarinda guys, tapi sekarang mereka sepertinya juga buka branch yang berada di Balikpapan, ya letaknya di Gunung Malang ini guys. Kalau kalian mau cari makan atau buah-buahan juga banyak tersedia di sisi sebelah kiri ini guys. Nah, di depan itu juga ada pertigaan. Kalau ke kiri itu ke arah Gunung Guntur, terus itu ke Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan guys. Karena ada juga Rumah Sakit Umum Provinsi, yaitu Kanu Joso Jatiwibowo. Itu rumah sakit terlengkap dengan semua equipment dan dokternya lengkap di sana guys. Kalau yang Rumah Sakit Balikpapan yaitu RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan, ini berada di Gunung Malang ini guys. Nah, letaknya kurang lebih nanti dekat dari komplek TNI Angkatan Udara yang ada di sebelah kiri. Dan sebelah kanan ini adalah salah satu market modern yang ada di sebelah kanan ini guys. Nah, sekarang kita akan turun ke bawah. Nah, Rumah Sakit Umum Daerah ini ada di sisi sebelah kiri ini guys. Nah, sekarang kita masih terus ke depan. Ini masih sekitaran Gunung Malang. Halo bagi kalian yang berada di sekitaran Gunung Malang Balikpapan, kalian nonton video ini kalian bisa kasih komentar, atau mungkin bagi kalian yang berada di luar pulau, orang Balikpapan kangen dengan kota kalian, ya inilah gambaran dari perkembangan Balikpapan di tahun 2024 ini guys. Sekarang kondisinya lebih maju guys, karena juga banyak sekali toko-toko seperti Indomaret, Alfamaret yang berada di Gunung Malang ini, termasuk juga ada
dealer Daihatsu juga pindah dari Jenderal Sudirman di sekitaran sini guys. Nah ini sekarang kalian bisa lihat, ini adalah antrian dari mobil yang mencari bahan bakar Pertalite guys. Coba tuh lihat sebelah kiri tuh guys, padat sekali. Padahal Balikpapan terkenal dengan julukan kota minyak guys, padahal itu bukanlah aslinya dari habitatnya kota Balikpapan, karena memang Balikpapan tidak punya sumber minyak guys. Yang ada semua di daerah Samboja, kemudian di Kutai Kartanegara. Mayoritas semua blok itu ada di sekitaran sana guys, termasuk di blok Mahakam itu juga kebanyakan yang dieksplorasi itu ya di sekitaran Kutai. Kalaupun tak ada Spingan Field, kapasitasnya juga nggak terlalu besar dan nampaknya juga nggak seperti yang berada di daerah Kutai Kartanegara yang cukup besar, yang dulu sempat dikelola oleh Total Indonesia sampai puluhan tahun guys. Tapi hebatnya dengan adanya Presiden Joko Widodo yang berhasil take over 100% dari blok Mahakam yang dulunya dikuasai oleh asing, sekarang udah bisa diambil dan dikelola oleh Pertamina. Tapi ya kalian tahu sendiri lah guys, kalau udah BUMN yang handle seperti itu, ya semua orang juga tahu seperti apa gitu loh. Beda dengan zamannya dulu dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing, itu kesejahteraan karyawan dari mulai gaji, kemudian entertain dan lain sebagainya itu full package guys. Tapi kalau sudah dihandle sama Pertamina, ya kondisinya sudah berbeda, dan biasanya juga opsinya hanya cuma dua, take it or leave it. Mau ya ambil, nggak mau ya orang lain yang akan masuk. Dan biasanya mereka-mereka yang bekerja di industri minyak swasta seperti kayak di Total, kemudian di Chevron, kemudian di Vaiko, atau mungkin di labor supply yang lain seperti kayak Halliburton, Schlumberger, Baker, kemudian Weatherford, hampir rata-rata semuanya ke overseas guys, mendapat fasilitas yang bagus dan mumpuni guys. Dan sekarang kita berada di pertigaan. Kalau ke kiri ini ke Pasar Baru, kalau kanan itu kita ke arah Jalan Jenderal Sudirman, yaitu ke Balikpapan Mall guys. Ini sekarang ramenya udah seperti ini nih guys. Malum karena ini juga suasananya juga di weekend, dan di awal malam pastinya juga orang juga mencari aktivitas untuk bisa menghibur diri dengan banyak aktivitas. Mungkin ada yang bermotor, ada yang mobil, kemudian juga mungkin ada yang ke tempat-tempat wisata seperti Balikpapan Superblok dan lain sebagainya. Sebenarnya ini untuk objek wisata di Balikpapan juga banyak guys, seperti kayak ada Kampung Pinisi, kemudian juga ada jembatan di belakang dari Hotel Lex Dusit yang sudah koit guys, sudah mati itu juga. Dan masih banyak lah objek wisata lainnya, meskipun tak semumpuni dengan objek wisata yang ada di Jawa guys. Ini sekarang berada di pusat kota, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Depan ini ada Matahari, ini ada Bos Mall. Dulunya sempat mati guys, bolak-balik di handle, tukar nama segala macam. Ini ada Hypermart, ada Borneo Bay City Apartemen. Kalian juga bisa tonton video saya untuk ke drone, yaitu drone_jos J0SS, dimana saya menaikkan drone untuk melihat keindahan dari view udara
apartemen Borneo Bay City yang berada di pusat kota ini guys. Ini adalah Plaza Balikpapan atau Balikpapan Mall, dan di atas itu ada jembatan penyeberangan untuk melintasi di dua sisi guys. Kemudian di kanan kiri ini adalah sepanjang jalan ini adalah merupakan pasar sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, atau orang biasa ngomongnya Kelandasan guys. Nah, kalau di sisi sebelah kiri ini ada Ruko Bandar, sebelah kanannya adalah Polres. Kalau misalnya kalian mau tes SIM, terutama SIM A, untuk tes prakteknya itu ada di Ruko Bandar di sisi sebelah kiri ini guys. Jadi kalian masuk ke sisi sebelah sana, mobil itu bayar 5.000, untuk motor itu 3.000. Kalian tinggal masuk aja ke selatan sana, terus kalian ke arah barat. Nah, di mentoknya sana nanti biasanya di hari Sabtu atau hari-hari lainnya guys, sesuai kesepakatan atau informasi dari pihak Polres, kalian bisa tes di sana. Ya, meskipun tesnya kadang juga hanya maju beberapa meter terus mundur, setelah itu turun. Tapi ya adanya seperti itu guys, karena belum optimal seperti mungkin yang ada di daerah lain atau mungkin di negara lain yang lebih pakem untuk tesnya, baik itu untuk tes roda 2 maupun roda 4. Nah, sekarang kita lanjut ini guys. Di depan ini adalah Bank BRI yang ada di Kelandasan. Nah, ini pasar Kelandasan ada di sebelah kiri nih guys. Nah, kita akan masuk ke sana guys, ke Masjid Agung At-Taqwa yang ada di depan pasar Kelandasan ini guys. Ini adalah masjid bersejarah karena di tahun 40-an itu sempat dibom oleh sekutu, dan akhirnya direnovasi lagi oleh masyarakat yang ada di kota ini guys, sehingga sekarang kota ini termasuk di dalamnya masjidnya semakin indah. Sebelah kiri ini adalah kantor DPRD, dan sebelah kanan ini adalah kantor dari Wali Kota Balikpapan atau pemerintah kota Balikpapan. Nah, kalian juga bisa lihat video drone saya juga guys, termasuk Tugu ini dan Masjid Agung At-Taqwa ini. Saya sempat naikkan juga drone untuk melihat keindahannya. Kalian bisa tonton sekali lagi di drone_jos J0SS. Adapun untuk yang di sisi J0S_ channel ini khusus untuk wisata, motorvlog, mobil vlog, kuliner, dan hal-hal yang berkaitan dengan tourism. Assalamualaikum. Sekarang kita sudah berada di Masjid Agung At-Taqwa guys. Kita hanya cuma masuk aja guys, lewat aja. Nah, ini kita diinformasikan oleh pihak dari masjid bahwa pintu belakangnya ini ditutup guys. Kalau pintu belakang ini dibuka, kita bisa keluar lewat pintu belakang ini. Nah, karena ditutup ya kita putar balik lagi guys. Nah, ini view menggunakan 360. Sekarang balik lagi ke GoPro Hero 8 guys. Ciamik, lampunya bisa warna-warni ya guys ya, dan cukup menarik kalau ini dilihat di malam hari. Kalau di siang hari kondisinya ya kondisi biasa aja guys, karena kan lampunya juga nggak difungsikan saat di siang hari. Man bana masjidah fid dunya banallah fil akhirah. Kurang lebih dalam hadis seperti itu. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkannya rumah di surga. Nah, ini takmir masjidnya tadi yang ngasih informasi bahwa pintu belakang ditutup, dan sebelum pintu depan juga ditutup. Saya mengakhiri perjalanan saya untuk kesempatan kali ini guys, dari utara menuju ke pusat kota di selatan.
yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, untuk melihat salah satunya keindahan dari Masjid Agung At-Taqwa. Dan sekarang ini sudah return balik guys, ini melewati masih di seputaran Jalan Jenderal Sudirman. Ini adalah City Hotel, yaitu hotel yang berada di dekat atau di depan pasar Landasan guys. Adapun untuk hotel-hotel yang lebih besar ada di belakang dari bangunan ini. Ini adalah bangunan parkir, tapi sekarang kayaknya UMKM juga udah ada di sisi bawah itu guys. Dan kalau malam di sisi depan ini adalah Taman Bekapai, yaitu taman yang dibangun oleh Total INP Indonesia. Nah, ini sudah mulai ramai di sini guys. Ini juga sudah mulai ada yang nyanyi dan lain sebagainya. Ini kalau mencari kuliner yang murah juga ada di sisi sebelah kanan ini guys, yaitu di Taman Bekapai ini. Ini di sisi sebelah ya dari jalan ini guys, ada Hotel Mega Lestari, kemudian ini depannya adalah Hotel Mega Lestari guys. Kemudian di sini ada Rumah Tafid. Di sini ada juga kalau kalian mau cari kafe, di sisi sebelah kiri ini adalah rumah dinas dari wali kota atau wakil wali kota Balikpapan guys. Nah, di depan itu adalah hotel 5 star hotel ya, yaitu Grand Senior Hotel. Itu yang nampak itu adalah tingkat 7 itu guys. Itu pubnya atau kafenya itu ada di atas sana itu. Di sisi sebelah kiri ini juga hotel juga. Dulu nggak ada guys, tapi yang ada hanya cuma Grand Senior. Sering waktu di sisi depannya ini juga bangun juga hotel untuk melengkapi dari kota ini jikalau kalian berwisata menuju ke Balikpapan. Sekarang kita ada di stasiun atau di Tugu Tangan guys. Nah, ini adalah tempat sekolah favorit SMA Negeri 1 Balikpapan di sisi sebelah kiri ini guys. Nah, di sisi sebelah kanannya adalah SMP Negeri 1. Ini dua-duanya adalah sekolah negeri favorit yang ada di Balikpapan. Tapi bukan berarti sekolah yang lainnya SMA Negeri 2, 3, 4, 5, kemudian SMP 2, 3, 4, 5 tak sebagus dengan yang di satu. Saya kira outputnya semua juga sama guys, karena meskipun sudah lulus di sana kemudian juga melanjutkan kuliah, bisa jadi juga nggak seberuntung dengan sekolah-sekolah yang mungkin keluaran dari SMP atau SMA 1 guys, karena biasanya juga semua juga berkaitan dengan nasib dan keseriusan dalam belajar. Kalau mereka serius ya mereka akan sukses. Sekarang kita ambil sisi sebelah kiri ini guys. Ini adalah jalan ke arah Marta Dinata. Sekaligus kita juga akan melihat sepanjang jalan Balikpapan ini kira-kira masih ada nggak ya jalan-jalan yang masih gelap gulita, yang tak tercover dengan lampu secara appropriate. Ya, termasuk salah satunya sepertinya kayak jalan di sekitaran sini guys, lampunya agak remang-remang. Kalau misalnya di awal malam mungkin gak terlalu berbahaya, tapi kalau misalnya udah mau menjelang tengah malam atau tengah malam dalam kondisi emergensi dan sebagainya, dengan minim cahaya lampu di sepanjang jalan ini sepertinya juga kurang aman guys, baik saat untuk perjalanan, karena juga kalau mengandalkan dari sisi lampu kendaraan sendiri baik roda 2 ataupun roda 4 juga belum tentu juga bisa optimal guys. Atau juga mungkin dari sisi keamanan lainnya ini juga kurang kurang optimal dan kurang safe, atau safety-nya juga sangat minim guys. Ya, mungkin bagi pemerintah yang melihat video ini atau menonton video ini juga bisa berkoordinasi dengan PLN, atau mungkin juga menggunakan tenaga surya, tenaga matahari bisa dikembangkan di
sini untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Oke, kita lanjut guys. Di gelap-gelapan di Jalan Marta Dinata. Kalau ini memang parah nih guys. Serius, ini parah, ini sama sekali nggak ada lampu penerangan ini. Padahal ini sudah tahun 2024. Harusnya jalan ini bisa dikasih tiang listrik, atau kalau misalnya tiangnya sudah ada mungkin lampunya nggak ada kali guys. Ya tinggal bagaimana untuk diberi lampu dan bisa mempermudah atau membantu para pengendara, jadi tidak gelap-gelapan seperti ini nih guys. Nampaknya di depan ini juga banyak perubahan dari Marta Dinata ini guys. Ini kayaknya tempat kongko atau tempat barbershop ya. Yang sebelah kiri ini juga ada tempat baru. Ini juga ada sedikit masyarakat yang berjualan di sekitaran dari Marta Dinata ini guys. Ini rumah dinas dari polisi yang ada di Marta Dinata, dan kondisinya ini sekarang kita sudah mulai nemu ada tiang listrik di sini guys. Oke, kalau di sini termasuk juga jalan shortcut ya guys, jalan pintas, jadi nggak terlalu padat kalau di sini, karena ini bukan jalan utama. Jadi kalau misalnya kalian mau menuju ke sekitaran SMP atau SMA 1 bisa lewat sini guys. Oke, sekarang kita lanjutkan terus perjalanan kita ini dari utara menuju ke pusat kota, dan sekarang turn back from the center of the city to the north of Balikpapan area. Kita masih di sekitaran Marta Dinata guys. Ini ada pertigaan. Kalau ke kanan dulu ini adalah rumah sakit umum lama, itu ada di sini guys. Lalu sudah dibongkar, kan udah pindah ke rumah sakit umum yang di Kanujoso. Nah, ini adalah jalan yang tadi saya sebutkan adalah shortcut untuk menuju ke sekolah SMA 1 atau SMP 1 atau sekolah yang ada di sekitaran Gunung Pasir, karena ada sekolah Pancasila juga di situ. Nah, ini kalau misalnya kalian mau cari oleh-oleh kayak amplang, gabin yang dibuat di Samarinda tapi dijual di sini guys. Tapi saya nggak tahu apakah di sini itu mereka buat sendiri atau ngambil dari Samarinda, tapi setahu saya sih itu produksinya dari sana, dari daerah ibu kota provinsi atau Samarinda. Itu bisa dicari di sekitaran sini guys. Dan ini kita sekarang balik di Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan kondisinya masih dalam kondisi normal guys, tidak macet tapi kita masih bisa berjalan, artinya tidak dalam kondisi peak stuck gitu ya, seperti kayak di saat di pagi hari atau di sore hari. Namun kendati demikian guys, kondisi ini memang cukup berbeda dengan kondisi 5-10 tahun dulu guys, sebelum tahun 2024 ini guys. Kondisinya sudah semakin maju dibandingkan sebelumnya atau beberapa tahun ke belakang guys. Tahun 80-an 90-an di sini dulu angkotnya menggunakan angkot kayu guys. Jadi kalau di sini nyebutnya itu bukan angkot tapi taksi. Kalau di tempat lain kan taksi itu taksi bandara atau sejenisnya, dan kalau di sini itu angkot itu dibilang taksi guys. Cuma karena untuk memiliki kendaraan itu tak serumit dan sesusah dulu guys, hanya cuma modal DP 0% atau kadang-kadang cuma 100-500 ribu udah bisa memiliki kendaraan roda 2. Termasuk juga polusi untuk memiliki roda 4 juga cukup terbuka lebar untuk bisa memilikinya. Dan tentunya juga ini berimbas
karena jalannya juga tidak nambah, lebarnya juga tidak nambah juga, tapi jumlah kendaraan yang semakin meningkat guys, sehingga sekarang ini trafficnya juga lebih signifikan ya. Itu tadi itu sebelah kiri itu adalah jalan dari para pekerja RDMP, itu biasanya nerobos lewat situ. Padahal di situ adalah jalan yang dilarang masuk lewat situ. Harusnya muter ke arah sisi barat sana untuk lewatin Rapa, ini muter balik. Tapi karena mungkin itu dia dijadikan sebagai jalan pintas ya whatever lah. Ini sebelah kiri ini adalah Masjid Al Munawar yang berada di titik 0 Rapa, jalan negara yang menghubungkan antara Balikpapan ke Samarinda. Kalau Anda lurus ke depan sana itu ke Jalan Klamono, ke Gunung Pipa. Kalau ke kiri itu ke kebun sayur, pasar kebun sayur. Sedangkan kalau ke kanan ini adalah ke Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Samarinda. Nah, bagi kalian mungkin yang sering melihat kejadian banyak eksiden kecelakaan di daerah Rapa ya, ini tempatnya di sini guys. Ini dulu sempit tapi sekarang udah diperlebar. Kemudian untuk barriernya, ada yellow barriernya di sini dulu nggak ada, tapi sekarang udah dikasih dalam bentuk beton. Tapi yang namanya juga kendaraan roda 6, 8, 10, 12, kalau sudah loss dari atas remnya ya blong sampai ke bawah. Saya tidak begitu yakin juga apakah barrier dalam bentuk semenisasi yang dipasang itu juga kuat atau mampu untuk menahan dari tabrakan yang dimana kendaraannya loss remnya, karena hampir rata-rata kan menggunakan rem angin ya guys ya. Dan memang harusnya juga mereka tidak melewati jalan ini di saat peak atau puncak, jadi harus melalui alternatif lain seperti lewat dari arah Somber sana yang bisa menuju ke Pelabuhan Semayang dari sisi utara ke barat, baru masuk ke pelabuhan penyeberangan Semayang yang ada di barat sana guys. Ini sekarang posisi sudah nyampe di sekitaran kilometer 1 ini guys. Dulu sini sangat sepi sekali, tapi sekali lagi guys, karena perkembangan jadi banyak kanan kiri ini toko-toko, kemudian rumah dan toko, perumahan-perumahan dan lain sebagainya juga berkembang. Sekarang juga sudah semakin ramai dari tahun ke tahun, dan jumlah dari seperti kayak Indomaret tadi itu sudah bergerak seiring dengan Alfamidi. Dengan Alfamart itu jumlahnya hanya 1-2 aja, itu pun ada setelah Alfamidi berkembang cukup moncer ya, bersaingan dengan Indomaret guys. Nah sekarang jumlahnya sudah semakin banyak untuk minimarket seperti yang tadi saya sebutkan itu. Dan itu juga menjadi pilihan dari orang untuk berbelanja guys, jadi tidak harus lagi ke pasar tradisional yang posisinya ada di Rapa atau di kebun sayur harus ke barat kalau dari utara, atau kalau misalnya ke pasar baru harus ke selatan dari utara misalnya, atau dari tengah dia harus ke selatan kemudian ke timur, atau mungkin ke Kelandasan dia harus menuju ke pasar Kelandasan yang berada di sisi selatan dari Masjid At-Taqwa yang cukup bersejarah guys, karena pernah di Brom di tahun 40-an dan sekarang udah berdiri kembali, bahkan semakin megah. Dan nah itu seperti kalian lihat tadi itu ada mobil bak lebar dan panjang long bed yang melewati jalan utama ini guys. Itu juga menjadi catatan penting. Oke, kita lanjut guys. Kondisi sekarang ada di kilometer 2 Poros Balikpapan Samarinda.
Ini sepertinya juga di jalan untuk Provinsi Balikpapan Samarinda. Ini sudah ada cahaya lampu penerangan di jalan guys, jadi cukup terang. Meskipun ada beberapa spot yang tiangnya itu sudah nggak ada karena ada perbaikan dari perusahaan gas negara yang sempat bikin macetnya kayak di depan ini kan, gelunjang kanan gelunjang kiri. Itu akibat dari pemasangan pipa gas PGN. Tapi sekarang ini nampaknya mereka stop ini guys, karena di sisi kiri dan kanan itu banyak sekali jalan-jalan yang berantakan, tak karu-karuan, akibat dari pemasangan dari pipa dari Balikpapan itu menuju ke Samboja kalau nggak salah guys. Karena di Samboja sendiri memang untuk pemasangan pipanya juga kurang lebih sama seperti di sini. Jadi dari akibat mereka menggali jalan ini yang dulunya mulus, ini sekarang udah cemat-cemot, tak karu-karuan di kanan kiri nih guys. Belum lagi juga mereka masang pipa untuk gas itu juga banyak merusak dari pipa PDAM Tirta Nadi yang ada di Balikpapan ini guys. Mereka bangun, mereka gali, kemudian mereka tidak tutup, kemudian juga tidak dirapikan seperti yang sama. Nah ini kan cukup parah ini guys. Ini termasuk salah satu pemasangan dari perusahaan gas negara. Karena dilihat itu pekerjaan mereka juga nggak rapi, kemudian saya lihat juga SOP-nya, kemudian safety-nya segala macam ini bekerja tidak semestinya guys. Harusnya lebih profesional, lebih bagus. Dan ini Anda bisa lihat ini sebelah kiri ini juga banyak tambalan-tambalan sana sini, juga salah satunya akibat dari akibat dari pemasangan gas negara guys. Nah sekarang kita udah ada di pertigaan, kalau ke kiri itu ke arah Somber. Di Somber itu juga ada pelabuhan X Somber guys, menghubungkan dulu dari Balikpapan menuju ke Penajam. Tapi sekarang digunakan oleh kapal-kapal Basarnas guys, yang Anchorage atau Labu Jangkar di sana, atau juga kapal untuk pariwisata dari Balikpapan menuju ke jembatan Pulau Balang guys, yang menghubungkan antara IKN dengan Balikpapan, dan sekarang masih dalam proses pengerjaan penyambungan. Kan dari sisi Pulau Balangnya sendiri itu sudah jembatannya sudah ada, sedangkan ke Balikpapannya ini sambungannya itu belum ada dan baru dieksekusi untuk mengejar target dari kelengkapan dari ibu kota negara guys. Dan tentunya nanti kalau misalnya di sana juga sudah jadi, ini motor-motor yang berbahan bakar Pertalite, Pertamax, solar udah pasti tidak bisa masuk ke sana guys, karena yang akan bisa masuk di sana semua kendaraan dengan plat berkode biru, yaitu berbahan bakar elektrik. Atau kalau misalnya tidak, ya mungkin nanti di sekitaran Samboja atau mungkin Semoy ya ada transportasi umum yang untuk menghubungkan dari daerah-daerah lain sekitar, seperti mungkin dari Kutai, Berau, Tarakan, Samarinda, Balikpapan, Samboja, yang ingin masuk ke daerah IKN ya harus berganti dengan kendaraan. Oke guys, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya yang semakin menarik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, ciao.